Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jurusan wabarakatuh. Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin dari kelas C1 ingin menjelaskan tentang salah satu alat metrologi yaitu mikrometer. Baiklah, sebelum menjelaskannya, kami ingin memperkenalkan diri dulu masing-masing. Pertama dengan saya, yaitu saya Lovan Setianang dengan NIM 34122011067 dan rekan saya Galih Afianto dengan nomor NIM 34122011070. Dan saya Fauzan Akbar Santoso dengan nomor NIM 34122011088. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang mikrometer. Di pembahasan kali ini kami menyediakan 4 materi isi. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada istilah-istilah dalam metrologi, yang ketiga ada kondisi lingkungan untuk pengukuran, dan yang terakhir topik utamanya tentu saja mikrometer. Kita akan ke materi isi yang pertama, yaitu definisi. Definisi dari metrologi itu sendiri adalah disiplinnya ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan pemastian akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu kita masuk ke materi isi kita yang kedua, yaitu istilah-istilah dalam metrologi. Istilah-istilah dalam metrologi sangatlah banyak, namun di pembahasan kali ini kami hanya membahas 6 saja. Yang pertama ada ketepatan atau precision, yang artinya hasil yang sesuai dengan ukuran yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu ada ketelitian atau akurasi, yaitu teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lalu ada ukuran dasar atau basic size. Basic size atau ukuran dasar ini adalah dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas maupun toleransi. Yang keempat ada toleransi atau tolerance, yang artinya batas ukuran minimal dan maksimal suatu ukuran yang telah disepakati bersama. Lalu yang kelima ada harga batas atau limit. Harga batas itu adalah ukuran atau dimensi maksimal dan minimal yang diizinkan dari suatu komponen. Dan yang terakhir ada kelonggaran. Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara suatu pasangan satu dengan pasangan yang lainnya. Kelonggaran ini bisa contohnya seperti pena, yang salah satunya penutup dan pena itu sendiri. Mungkin saja selanjutnya yang akan disampaikan oleh kawan saya Gali. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan ketika pengukuran. Ada 3. Yang pertama bersih dan rapi. Bersih di sini itu tidak kotor ya, mau di bendanya ataupun di lingkungannya. Yang kedua adalah memiliki pencahayaan yang baik. Kenapa? Karena kita selaku pengukur itu butuh pencahayaan untuk melihat angka di alat ukur yang kita pakai. Yang ketiga adalah memiliki perataan permukaan yang memadai. Contoh permukaan yang bisa kita pakai ialah meja rata. Selanjutnya ialah mikrometer. Mikrometer sendiri ialah alat mengukur dimensi suatu benda yang sangat presisi. Mikrometer juga terbagi menjadi metrik yang mengukur dalam peningkatan 0,01 mm, sedangkan ada yang versi imperial yang mengukur dalam 0,001 inci. Mikrometer juga sangat presisi dibandingkan dengan vernier caliper dan sejenisnya. Dan ini ialah bagian-bagian mikrometer. Totalnya ada 9, bisa dilihat sendiri. Dan selanjutnya ialah bagian-bagian mikrometer. Yang pertama ialah frame. Frame mikrometer terbuat dari logam yang tebal dan kuat serta berbentuk menyerupai huruf C. Yang kedua anvil. Anvil berfungsi sebagai landasan poros yang tidak akan bergeser, sehingga menjadi tempat di mana benda akan diukur, disimpan pada mikrometer screw. Yang ketiga ialah spindle, dapat digeser ke kanan dan ke kiri dengan cara memutar skrup.
dan berfungsi sebagai penekan benda ketika diukur. Sleeve atau skala utama ialah terletak sejajar dengan spindle dan memiliki angka berupa skala utama dengan satuan milimeter. Skala utama juga skala yang pertama kali dibaca saat pengukuran. Selanjutnya akan dibaca oleh kawan saya Fauzan Akbar Santoso. Selanjutnya, bagian-bagian mikrometer saya akan jelaskan 3 lagi, yaitu timbal atau skala nonius. Skala timbal atau nonius adalah skala yang dapat diputar dan bersilang dengan skala utama atau sleeve. Jadi skala nonius ini berisi skala-skala kecil yang merujuk kepada ketelitian. Yang kedua adalah rajut kenop. Rajut kenop adalah pemutar bagian paling belakang. Bagian mikrometer sekrup yang dapat diputar untuk mengencangkan spindle ketika sedang mengukur dan melonggarkan spindle pada saat selesai melakukan pengukuran. Dan yang ketiga ada lock atau kunci. Bagian ini berfungsi sebagai pengunci. Bagian ini dapat menahan poros gerak atau spindle agar tidak bergerak pada proses pengukuran benda. Selanjutnya jenis-jenis mikrometer ada 3, yaitu yang pertama offset mikrometer. Offset mikrometer ini dirancang untuk mengukur dimensi luar suatu benda. Bisa juga dipakai untuk mengukur ketebalan suatu balok dan lain sebagainya. Yang kedua ada inset mikrometer. Mikrometer ini dirancang untuk mengukur dimensi internal suatu objek seperti diameter dalam tabung atau lubang. Ukuran dari inset mikrometer ini berbagai macam. Dan yang ketiga adalah deep mikrometer. Deep mikrometer ini untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah. Benda ini juga bisa dibuat untuk mengukur suatu perbedaan tinggi barang atau benda. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membaca mikrometer mikrometer luar, atau offset. Untuk moderator boleh kembali ke bagian-bagian mikrometer. Nah, cara mengukur menggunakan mikrometer offset adalah dengan cara meletakkan benda di antara anvil dan spindle. Jadi usahakan benda itu bersih seperti yang dijelaskan oleh Galih tadi. Nah, lalu kita memutar sleeve, memutar timbal dan ratchet. Nah, di sleeve ini kan ada ukurannya, yaitu skala utama. Skala utama ini garis atas itu merujuk pada 1 mm dan bagian bawah 0,5 mm. Nah, cara mengukurnya kita putar timbal hingga spindle dan anvil itu menjepit benda. Setelah itu kita putar ratchet. Ratchet belakang ini sampai berbunyi 2 kali. Ratchet ini seperti kunci torsi. Apabila dia udah menjepit, dia akan berbunyi dan tidak akan berputar lagi. Nah, setelah itu kita bisa lock dengan kunci ini agar timbal dan ratchet tidak berputar lagi. Untuk moderator boleh saya mohon ke bawah lagi. Nah, di sini ada 2 gambar. Saya akan jelaskan mulai yang di kiri. Di kiri ini kita lihat angkanya merujuk kepada angka 6. Mengapa 6? Karena bagian timbal di posisi 6. Berarti angka depannya itu 6. Dan kita tinggal mencari skala noniusnya. Skala nonius kita hitung dari garis 0 ini. Garis 0 ke atas itu ketelitiannya 0,01 mm. Jadi pada gambar kita bisa lihat ini merujuk kepada garis ke-7. Dan skala utamanya di 6. Jadi hasilnya adalah
6 mm ditambah 0,07 mm dan hasilnya adalah 6,07 mm. Dan kita berikan contoh pada gambar kedua. Nah, gambar kedua ini sama seperti gambar pertama membacanya. Timbal di sini menunjukkan angka 8 karena dia berada di garis 8 dan belum masuk ke 8,5. Dan di bawah itu 0,5, yang atas 1. Ingat itu. Nah, karena ini masih di 8, kita lihat skala noniusnya. Skala noniusnya ada di garis 25. Cara melihat di mana letaknya, kita luruskan dengan garis yang ada di sleeve ini. Nah, di sini ada 25. Jadi hasilnya skala utama 8 mm dan skala noniusnya 0,25 mm. Dan dijumlahkan menjadi 8,25 mm. Nah. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kekurangan dan mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.